Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Mazmur 103 ayat 2. Ungkapan syukur dan pujian kepada Allah atas segala berkat dan kebaikan Tuhan yang telah kita terima. Mazmur ini mengingatkan kita hari ini untuk jangan melupakan kebaikan Tuhan. Mari sejenak melihat Allah lewat alam semesta ciptaannya. Sejenak menengok ke belakang dan mengingat pengalaman sulit di masa lalu dan bagaimana Allah menolong kita. Pikirkan apa jadinya kita hari ini jika Allah tidak menyelamatkan kita. Dan mulailah memuji serta menyembah Dia. Karena sejatinya Ia Allah yang layak menerima semuanya itu. Sungguh besar Kau Allahku, bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riuhku dengar. Ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku. Tuhanku, tak bila ku renungkan pemberian-Mu dalam penebus, ku tertegun bagiku dicurahkan oleh Putra-Mu, darahnya kudus. Maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku, sungguh besar Kau
Selamat pagi, salam kasih penonton secangkir kopi pagi. Berjumpa kembali bersama saya Pendeta Asri Romi hari ini Sabtu 30 April 2022 dalam acara kesayangan kita bersama secangkir kopi pagi, dan bersama saya hadir Bapak Pendeta Dr. Kloso S. Ugak. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Hari ini kita sama-sama baju putih ya Pak? Iya, karena masih dalam suasana Paskah. Oh iya, Ya. betul sekali, masih dalam suasana masa Paskah Pak ya. Betul ya. Bapak apa kabar? Kabar baik selalu. Sehat? Sangat baik, sangat sehat. Secerah baju putih kita hari ini Pak ya. Ya, itu memancarkannya. Iya, baik. Penonton secangkir kopi pagi, sehat, baik, semangat juga harapan kami untuk penonton setia secangkir kopi pagi. Dan hari ini kita akan masih berbicara tentang terkait tema kita di minggu lalu Pak ya. Ya, betul. Tema besar kita bersama Yesus yang bangkit di seri 2 sebagaimana yang disampaikan oleh narasumber kita di secangkir kopi pagi tayang Sabtu kemarin, tentang bukti dan buah kebangkitan Yesus dari kematian. Betul ya Pak? Betul ya. Baik, kalau demikian penonton secangkir kopi pagi, langsung saja kita akan mendengarkan pemaparan yang dibawakan oleh narasumber kita. Ya, Ibu Bapak, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, untuk mendasari percakapan kita pada pagi hari ini, saya bacakan dari Injil Lukas pasal yang ke-24 ayat 36 sampai ayat 43. Saya bacakan begini. Yesus menampakkan diri kepada semua murid. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangannya dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Amin. Ibu Bapak, saudara-saudari yang kekasih dalam Tuhan, kita masih pada tema seperti halnya minggu yang lalu, yakni bersama Yesus yang bangkit. Kalau minggu lalu kita menekankan pada persoalan yang mendasari keraguan dan gugatan. Apakah benar Yesus itu bangkit dari kematian? Maka untuk hari ini kita masuk pada seri yang keduanya. Fokus kita ialah pada pembuktian bahwa Yesus itu bangkit dari kematian, yang saya berikan tema khusus hari ini. Bukti dan buah kebangkitan Yesus dari kematian. Saya memberikan penegasan kembali apa yang diungkapkan pada minggu yang lalu. Kebangkitan Yesus dari kematian adalah pusat dari perjanjian baru dan pusat sekaligus dasar gereja, dasar iman gereja. Sekiranya Yesus tidak bangkit dari kematian, maka runtuhlah dasar bagi iman gereja dan runtuhlah gereja itu. Lebih dari itu, maka gagallah karya penyelamatan Allah kalau hanya sampai pada tahap Yesus menderita, disalibkan, mati dan dikuburkan. Nah, untuk mendapatkan data dan bukti bahwa Yesus itu sungguh-sungguh bangkit dari kematian, kita lihat beberapa pokok yang saya coba tampilkan berikut ini. Pertama ialah penegasan bahwa Alkitab menyediakan data tentang fakta sejarah. Alkitab menyediakan data sejarah tentang penyaliban Yesus, bahwa itu merupakan sungguh-sungguh adalah fakta sejarah. Yesus sungguh-sungguh mati dan sungguh-sungguh bangkit adalah fakta sejarah yang disediakan oleh Alkitab. Fakta bahwa tubuh Yesus tidak lagi berada dalam kubur adalah pembicaraan berangkat dari fakta yang terjadi dalam sejarah.
Kebangkitan yang merupakan peristiwa penyelamatan Allah terjadi dalam ruang dan waktu kita manusia. Allah berkarya, Allah menyelamatkan terjadi dalam ruang waktu dan di dalam sejarah kita. Demikian pula misalnya tentang letak geografis dari kubur Yesus. Itu lokasinya bisa ditentukan, bisa ditunjuk. Seseorang yang memiliki kubur yang dijadikan sebagai kubur Yesus itu juga adalah seseorang yang benar-benar hidup pada paruh pertama, abad pertama. Orangnya ada kala itu. Demikian pula dengan kubur yang ada di perbukitan di Yerusalem, ada lokasi yang bisa ditunjuk. Sanhedrin misalnya adalah tempat di mana orang sering berkumpul di Yerusalem, itu juga adalah fakta sejarah. Dan menjadi penting data Alkitab itu ialah tentang keterlibatan sejumlah tokoh penting. Ada keterlibatan seorang imam besar Kayafas, ada keterlibatan Raja Herodes, ada keterlibatan Gubernur Pontius Pilatus. Ini adalah data dan sejarah, fakta-fakta sejarah yang terkait dengan peristiwa penyaliban hingga kebangkitan Yesus. Demikian pula berikutnya ialah tentang para murid yang mengatakan Yesus itu bangkit dari kematian. Juga adalah para murid yang hari-harinya hidup bersama masyarakat, makan minum bersama dengan masyarakat, ada di tengah-tengah masyarakat secara konkret. Karena itu maka hal pertama yang paling dasar bagi kita ialah bahwa Yesus bangkit dari kematian, datanya tersedia dalam Alkitab, dan Alkitab menyediakan fakta sejarah itu. Walaupun cara menceritakan dari keempat Injil ataupun dari surat-surat yang lainnya itu berbeda-beda satu dari yang lain. Itu poin pertama kita. Poin kedua kita ialah bantahan terhadap rekayasa bahwa mayat Yesus dicuri oleh para murid. Dalam Injil Matius pasal 27 ayat 62 sampai 66, juga pasal 28 ayat 11 sampai 15, di sana menggambarkan hal berkaitan dengan rekayasa terhadap kebangkitan Yesus. Dalam pasal 27, para imam kepala dan orang-orang Farisi sudah mengantisipasi sedemikian rupa karena mereka menganggap dan menuduh Yesus melakukan penyesatan dan mengatakan bahwa dia yang nanti akan mati tapi dia juga akan bangkit pada hari yang ketiga. Nah, para imam kepala dan orang Farisi tidak percaya akan hal itu dan itu dianggap sebagai penyesatan. Nah, supaya tidak terjadi penyesatan berkelanjutan, maka mereka pun menghadap, tidak tanggung-tanggung yang mereka hadap, kepada gubernur, meminta supaya kubur itu dijaga secara sangat ketat agar tidak terjadi penyesatan yang lebih fatal. Ya, akhirnya disetujui oleh gubernur. Dikirimlah pasukan untuk menjaga kubur itu. Tapi ketika kenyataan kemudian para prajurit yang menjaga ini justru bagaikan orang mati ketika Yesus bangkit. Dan ketika berita itu sampai kepada para imam kepala, kepada mahkamah agama, maka mereka pun tetap pada pendirian tidak mungkin Yesus bangkit dari kematian. Maka mereka pun membuat rekayasa dan membayar sejumlah uang kepada para prajurit untuk mengatakan bahwa mayat Yesus dicuri oleh para murid sementara prajurit itu tertidur lelap. Nah, ini data yang mustahil, yang tidak mungkin. Tidak mungkin mayat Yesus bisa dicuri oleh para murid. Jenazah atau jasad mayat Yesus itu dikubur tidak masuk ke dalam tanah. Tapi ia diletakkan di tempat tertentu dalam ruang batu. Dan dikatakan bahwa di bagian depan dari makam itu sudah dipasang penutup dari batu. Yang beratnya tidak tanggung-tanggung penutupnya itu sekitar 2 ton atau 2000 kilogram. Berikutnya untuk memastikan keamanan di bagian depannya lagi dipasang tanda meterai oleh penguasa Roma sebagai tanda bahwa sekarang kubur itu sepenuhnya di bawah kekuasaan pemerintah Roma. Tidak mungkin orang lain bisa untuk melakukan apapun terhadap kubur itu tanpa seizin dari pemerintah Roma. Sehingga kalaupun misalnya para murid hendak mencoba mencurinya, tantangan terberat pertama ialah bagaimana mungkin mereka menggeser batu yang seberat 2 ton itu. Dan juga bagaimana mungkin mereka bisa melangkai para prajurit yang siap siaga berjaga kala itu.
Atau sekarang tentang para prajuritnya sendiri. Para prajurit Roma kala itu adalah pasukan terhebat sedunia. Mereka disumpah setentu 2 kali untuk taat dan setia kepada negara. Dan kalau mereka berani melanggar itu, maka mereka akan disalib terbalik atau akan dibakar hidup-hidup. Mereka ialah orang-orang yang sangat setia dengan tanggung jawab yang dipercayakan kepada mereka. Nah, sesuai dengan prosedur yang ada, maka yang menjaga kubur Yesus kala itu ada sebanyak 16 orang prajurit. Dari 16 orang ini, 4 prajurit yang berjaga-jaga di depan kubur itu. 12 orang lainnya mereka biasanya bisa tidur dalam posisi setengah melingkar dan kepala ke arah kubur itu. Dan tiap 4 jam, 4 prajurit yang berjaga-jaga tadi itu berganti. Nah, dengan ketatnya penjagaan semacam itu, tidak mungkin para murid yang lemah dan dalam ketakutan itu bisa masuk ke sana, bisa mencuri mayat Yesus dari kubur itu. Sehingga rekayasa yang mengatakan bahwa mayat Yesus itu dicuri oleh para murid adalah hal yang tidak mungkin dilakukan berdasarkan prosedur dan keadaan yang ada kala itu. Sehingga terbantahkanlah rekayasa itu. Itu bukti yang kedua yang bisa kita dapatkan untuk menegaskan Yesus itu bangkit dari kematian. Nah, yang ketiga itu ialah perubahan yang terjadi secara umum di kalangan para murid. Mereka ini sebenarnya adalah orang yang penakut luar biasa ketika Yesus ditangkap, sampai Yesus dihukum mati dan dikuburkan. Mereka bahkan tidak berani keluar rumah. Tetapi sesudah terjadi sesuatu dan lain hal, sesudah hari yang ketiga, mereka berubah menjadi bagaikan pasukan yang berani mati. Mereka menjadi orang-orang yang betul-betul pemberani. Karena sekarang mereka telah berjumpa dengan Yesus yang tempo hari ketika dia dihukum dan disalibkan. Bagaimana ia disesah, ia dipukul, tubuh dan wajahnya hancur. Tapi mereka bertemu Yesus yang bangkit itu dengan tubuh yang baru. Tubuh yang sangat bersih dan yang benar-benar sehat. Perjumpaan ini kemudian membangkitkan sebuah keyakinan penuh bagi mereka untuk mengerjakan apa yang Yesus perintahkan kepada mereka. Terjadi fanatisme yang luar biasa dalam diri mereka sehingga mereka pun siap sekalipun harus mati demi apa yang sudah Yesus katakan dan yang perlu mereka lakukan di kemudian hari sesudah Yesus mengutus mereka. Sekedar tanda bukti bahwa terjadi perubahan di kalangan para murid. Misalnya Matius, dalam kesetiaannya ia dibunuh dengan pedang setelah disiksa lebih dahulu. Yakobus, anak Zebedeus, meninggal karena dipenggal kepala di Yerusalem. Petrus dalam kesetiaannya juga meninggal dan disalibkan terbalik. Itu karena ia merasa tidak layak disalibkan dengan cara Yesus disalibkan. Yohanes meninggal karena usia lanjut. Tetapi karena imannya kepada Yesus, ia pernah juga direndam dalam minyak mendidih. Begitu pula Yakobus meninggal dengan cara dilemparkan dari bubungan bait Allah, tempat Yesus dulu pernah dicobai oleh iblis. Bartolomeus misalnya meninggal di Armenia karena dihukum cambuk sampai semua kulitnya hancur dan terlepas. Andreas juga meninggal dengan cara disalibkan seperti halnya Petrus di Yunani. Thomas meninggal karena dihujani tombak sebelum ia sempat dilempar ke dalam perapian. Matias yang merupakan rasul pengganti Yudas Iskariot meninggal karena dihukum rajam yang akhirnya juga dipenggal kepalanya. Begitu pula misalnya Yudas Tadeus, Filipus, dan Simon orang Selot itu, mereka juga semuanya meninggal mati dengan disalibkan. Nah, ini gambaran perubahan pada para murid. Dari yang tadi pengecut dan takut, sesudah berjumpa dan mengalami Yesus yang bangkit, mereka menjadi pemberani bagaikan pasukan yang betul-betul berani mati dan memang akhirnya mati dalam iman dan pelayanannya pada Yesus, sang guru yang telah bangkit itu. Itu bukti ketiga bisa kita dapatkan. Dan sekarang saya mengacu pada bukti keempat, itu berdasarkan catatan dari
atau surat dari Rasul Paulus pada jemaat di Korintus. Ia ini mengacu 1 Korintus pasal 15, secara keseluruhan bisa kita lihat ayat 1 sampai ayat yang ke-58. Saya membatasi pada figur-figur tertentu yang tampak di sana. Pada pasal 15 ayat 5 di sana ada disebutkan nama Kefas. Kefas nama lain dari Petrus atau Simon Petrus. Simon artinya pelin-pelan atau tidak punya pendirian. Petrus artinya seteguh batu karang. Nah, Petrus atau Simon Petrus ini mengalami perubahan dalam kehidupannya dari seorang Simon, si pelin-pelan, menjadi seorang Petrus yang seteguh batu karang. Sebelum Yesus dihukum mati dan bangkit dari kematian, ia seorang Simon yang pelin-pelan, yang tidak punya pendirian. Tapi sesudah pengalaman dengan Yesus yang bangkit, ia menjadi seorang yang kokoh kuat, seteguh batu karang. Dan tadi diungkapkan bahwa ia akhirnya rela sekalipun harus mati dan disalibkan secara terbalik. Itu nama Kefas diungkapkan di sana. Berikut misalnya dalam 1 Korintus 15 ayat 7 ada disebutkan nama Yakobus. Yakobus ini menunjuk kepada saudara Yesus atau anak Yusuf dan Maria. Nah, Yakobus ini pada awalnya bukan bagian dari kelompok para murid. Dia juga tidak aktif dalam kebersamaan bersama Yesus dan para murid. Ya, dia lebih cenderung bisa dikatakan sebagai pemantau, sebagai pengamat, atau sebagai komentator. Tetapi ketika Yesus mati, kemudian Yesus bangkit dari kematian, ia merespons peristiwa kebangkitan itu, kemudian Yakobus inilah menjadi ketua majelis jemaat pertama di Yerusalem. Ia tampil sebagai tokoh penting dalam rangka membangun umat yang percaya pada Yesus yang bangkit itu. Dan dalam kesetiaannya, ia akhirnya harus rela sekalipun harus mati dan cara dilempar dari bubungan bait Allah di Yerusalem. Demikian halnya misalnya dalam pasal 15 ayat 8 ada menunjuk kepada nama Paulus. Paulus seorang Saulus. Saulus ialah seseorang yang merupakan tokoh agama Yahudi, yang sangat anti dengan Yesus, yang sangat anti dan para pengikut Yesus. Tapi ketika ia mengalami perjumpaan dengan Yesus yang bangkit, ia berubah menjadi seorang Paulus. Saulus menjadi Paulus. Saulus yang musuh Kristus, musuh umat percaya, sekarang menjadi seorang rasul yang luar biasa. Bahkan ia kemudian menjadi rasul yang mengabarkan warta tentang Yesus yang bangkit itu keluar batas-batas keyahudian, ke wilayah-wilayah lainnya di Asia, bahkan sampai ke Eropa. Dan dalam kesetiaannya, ia rela sekalipun akhirnya dia harus mati dengan kepalanya dipenggal menggunakan goilotin di Roma. Inilah pembuktian Yesus yang bangkit dalam pengalaman hidup seorang Saulus yang menjadi Paulus. Dan tentu di luar itu, berdasarkan catatan Paulus di sini ialah buah dari kebangkitan. Ialah kepastian selamat dari setiap orang yang percaya. Kepastian setiap orang yang meninggal di dalam Kristus juga akan bangkit bersama dengan Kristus. Itu kepastian bagi saya dan bagi saudara-saudara sekalian. Dan sebagai bukti terakhir, saya tunjuk di sini ialah adanya gereja. Gereja berasal dari kata igreja dalam bahasa Portugisnya. Istilah Alkitab untuk memaknai kata gereja itu ialah eklesia, yang berarti persekutuan orang-orang percaya. Nah, gereja berdasar pada Yesus yang bangkit. Dan gereja sekaligus adalah bukti dari Yesus yang bangkit itu. Dalam perkembangan gereja di setiap tempat, dari awal mulanya di Yerusalem, ke Yudea, bahkan sampai ke ujung bumi, ia sering mengalami hambatan yang amat sangat luar biasa. Dia dihambat, tapi kenyataannya dia terus merambat. Yang memungkinkan itu terjadi bukan karena hal yang sepele,
bukan karena hal yang gagal, bukan karena Yesus yang mati dan selesai di liang lahat di dalam kubur, tapi karena Yesus yang bangkit dari kematian. Itulah sejumlah bukti yang bisa kita jadikan acuan dalam meyakinkan diri dan iman kita bahwa bagi kita Yesus sungguh-sungguh bangkit dari kematian. Tuhan menolong dan memberkati. Amin. Penonton secangkir kopi pagi, tadi kita telah mendengarkan bersama pemaparan yang dibawakan oleh narasumber kita seputar bukti kebangkitan Yesus dari kematian. Tadi dikatakan Pak ya dalam pemaparan bahwa Alkitab dengan fakta sejarahnya juga betul. memberitakan itu, juga perubahan-perubahan sikap para murid. Ya, benar. Dari yang dulunya pelin-pelan, kemudian punya pendirian, Ya. dari yang pada awalnya ada rasa takut-takut, Ya. kemudian menjadi pemberani Ya, dan benar, juga ya. semangat, bahkan tidak tanggung-tanggung sampai akhir hidup. Ya. Semangat untuk melayani Tuhan seperti Ya, itu Pak benar, ya. ya. Dan juga dikatakan tadi gereja, keberadaan gereja yang terus berkembang sampai masa ini juga merupakan buah dari fakta bahwa Yesus itu benar-benar bangkit Ya, dari betul. kematian. Ya. Baik, dan kalau kita kembali Pak ke tayangan secangkir kopi pagi di seri 1, saya menyebutnya seri 1 Pak ya, yang Ya, betul. hari Sabtu kemarin, tentang memperhatikan kenyataan bahwa ada banyak gugatan-gugatan tentang kebangkitan Yesus, bahkan juga ada penolakan-penolakan tentang fakta bahwa Yesus ini benar-benar bangkit. Ya. Dan kalau kita kembali ke masa sekarang ini pun ternyata penolakan-penolakan, penyangkalan-penyangkalan ini tidak hanya serta-merta ada di masa lalu. Ya, Tetapi benar. pun penyangkalan dan penolakan itu masih ditemukan, masih hidup seperti itu sampai masa sekarang ini. Kemudian memperhatikan kenyataan itu, bagaimana kita mesti menyikapi hal ini. Ya, pertama-tama tentu dasar kita ialah apa yang ada dalam Alkitab. Itu sikap dasar kita. Mengapa itu? Karena memang munculnya pandangan berbeda-beda tadi itu, atau kisah yang berbeda-beda itu, ia tidak sepenuhnya mengacu pada kisah Alkitab. Kalaupun ia mengacu pada kisah Alkitab, hanya dipotong pada bagian tertentu, lalu diolah menurut imajinasi tertentu. Bukan hanya sekedar soal penolakan yang menjadi penting. Jadi bukannya sekedar soal penolakan Yesus itu bangkit atau Yesus disalibkan, tapi juga kisah berbeda. Karena ada juga, termasuk saya baru-baru ini ada mendapatkan video dari kawan memperlihatkan, tapi ini yang sekarang ya diperagakan gitu ya, dalam rangka apakah itu dalam rangka Paskah atau di mana gitu ya misalnya, ada seseorang yang memerankan tokoh Yesus ya. Dia memerankan tokoh Yesus ini ketika dia sedang memikul salibnya, dia dipukul oleh para prajurit, kemudian dia marah. Lalu dia menendang ke sana kemari. Nah, ini kan kisah berbeda. Iya betul. Ya, sama sekali tidak terdapat dalam Alkitab. Dalam Perjanjian Lama digambarkan bahwa dia tidak ada menunjukkan perlawanan. Ia tunduk sepenuhnya menanggung macam-macam derita itu. Dan kisah sekitar penyaliban juga tidak ada. Jadi artinya bahwa persoalan kita bukan sekedar ada penolakan terhadap Yesus yang bangkit, tapi juga dibuat kisah-kisah lain. Apalagi kalau misalnya ibu bapak saudara-saudari sekalian misalnya nonton film-film tentang Yesus ya, itu kan ada macam-macam varian film ya. Iya betul sekali, Yang Pak. sebagian besarnya adalah berangkat dari imajinasi seorang sutradara. Jadi diambillah kisah misalnya Yesus ini mati, disalibkan. Dalam keadaan disalibkan dia sengsara. Lalu muncullah imajinasi seorang sutradara membayangkan kira-kira apa yang terjadi kala itu. Lalu dikembangkanlah menjadi sebuah kisah. Nah, tapi ini berdasarkan imajinasi seseorang atau imajinasi seorang sutradara. Nah, kita tentu ketika harus menjawab persoalan itu, kembalilah ke Alkitab. Injil yang kita miliki itu ditulis sudah pada abad paruh kedua ya, ternyata paruh kedua abad ke-1 itu. Ada juga kisah yang lebih awal, data-data dari Paulus ya, surat-surat Paulus itu lebih awal lagi. Termasuk misalnya surat Paulus yang menggambarkan tentang kebangkitan kepada jemaat di Tesalonika.
Itu ditulis lebih awal, sekitar tahun 40-an lebih-lebih sebelum tahun 50. Jadi ada data-data yang memang tersedia dalam Alkitab untuk menjadi sumber kita. Karena itu maka bila ada kisah-kisah lain, kembalilah ke Alkitab. Dan ini adalah data yang sudah ada sejak abad pertama. Kalau sudah itu ya mungkin akan muncullah rekayasa, apalagi kalau sudah abad belasan ya. Misalnya ada cerita dari seseorang yang meninggalkan Yesus, lalu muncullah kisah-kisah lain, diambillah ayat tertentu dipotong, dipadukan dengan kisah yang lain, lalu muncullah cerita yang berbeda. Jadi untuk poin ini, pesan utama saya ialah kembali ke Alkitab, berdasarkan kisah dan data yang terdapat di dalam Alkitab. Baik, Pak, berarti meskipun di luar sana berkembang kisah-kisah dengan versi-versi yang berbeda, Ya, yang terkadang kemudian bahkan kita bisa menonton itu, umat Tuhan juga bisa menonton itu, Ya, seperti kata Bapak tadi, imajinasinya sutradara-sutradara seperti Ya. itu. Tetapi penonton secangkir kopi pagi, pesan yang luar biasa dari narasumber kita, kembalilah ke Alkitab, Pak ya. ya benar. Ini adalah dasar fakta iman yang sebenarnya kembali Ya, ke Alkitab sebagai dasar iman Betul, kita ya. seperti itu. Dan kemudian Pak, kalau kita memperhatikan beberapa data seperti yang dipaparkan tadi, ada data sejarah Alkitab, ada perubahan sikap para murid, dan juga ada gereja yang menjadi bukti bahwa Yesus itu benar-benar bangkit. Lalu kemudian bagaimana kita sebagai pribadi orang percaya untuk dari pribadi kita sendiri seperti Ya. yang membuktikan bahwa Yesus itu benar bangkit, tidak hanya berdasarkan apa yang kita dengar, apa yang kita baca. Ya, untuk ini tentu kita bisa mengaplikasikan pengalaman para murid dan perjuangan kehadiran suatu gereja. Kalau kita lihat tadi kan ada secara umum para murid ini tampak adanya perubahan dalam hidup mereka. Perubahan dari kehidupan sebelum ada bersama Yesus yang bangkit dengan sesudah bersama Yesus yang bangkit. Terjadi perubahan. Misalnya secara umum adalah orang-orang penakut. Kita tahu kisah sekitar penyaliban kan, lalu kesana kemari masing-masing menyelamatkan diri. Iya betul. Petrus menyangkal. Iya, Ya. Tetapi sesudah Yesus yang bangkit, mereka kembali berkumpul bersama, kemudian ada keberanian, dan dalam kebersamaan mereka menjadi orang-orang yang bisa diandalkan. Nah, ada hal tertentu dalam hidup kita juga yang memerlukan pembuktian bahwa Yesus itu bangkit. Yakni adanya perubahan dalam tahapan sejarah hidup yang kita jalani. Ada saatnya mungkin kita jatuh. Entah dalam hal apa. Macam-macam kemungkinan kita jatuh. Termasuk mungkin juga dalam hal iman. Kita mengalami kejatuhan, mengalami kelemahan. Atau seperti halnya bagaikan Petrus yang bisa menyangkal. Tetapi kita perlu terus dalam kesetiaan bersama Dia yang bangkit untuk kemudian berkembang, berubah, dan berikutnya menjadi orang-orang yang mempersembahkan hidupnya sebaik mungkin. Kalau para murid sampai tingkat nyawa mereka persembahkan, kalau kita tidak usah kita bayangkan sampai tingkat nyawa, tapi yang kita persembahkan ialah yang terbaik yang bisa kita kerjakan, yang bisa kita persembahkan bagi orang lain. Nah, juga mengacu pengalaman gereja. Gereja hadir di berbagai tempat tidak pernah mudah. Sering juga nyawa menjadi taruhannya. Ini gambaran bahwa dalam rangka kehadiran gereja itu ada hambatan demi hambatan. Tapi dia terus merambat. Nah, hal yang sama juga pun menjadi bagian penghayatan iman kita. Ketika ada hambatan demi hambatan, bukan membuat kita lalu undur dari apa yang hendak kita kerjakan. Tapi itu menjadi kesempatan kita untuk mengerjakan mungkin malah lebih besar dari yang sudah bisa kita kerjakan. Bisa jadi ya malah menjadi titik acuan, titik lompatan untuk menjadi yang lebih baik lagi dalam apa yang bisa kita kerjakan sebagai seorang pribadi dalam kebersamaan dengan orang lain. Artinya pengalaman iman, bagaimana kita merasa bahwa seperti apa Tuhan itu memang ada menolong dalam senang, dalam sedih, Ya, dalam betul. kejatuhan, dalam perjuangan. Ya. Justru itu yang semakin mendekatkan kita untuk semakin meyakini Pak ya bahwa Ya. Yesus itu benar-benar hidup, Yesus itu benar-benar bangkit dan memang benar-benar ada bersama kita. Ya, dan itu juga cara kita membuktikan. Jadi sebagai pribadi, cara kita membuktikan bahwa bagi saya Yesus itu bangkit dari kematian. Iya. Bukan hanya sekedar kata orang seperti Ya, itu Pak ya, benar, tapi ya. bagi kita secara pribadi penonton Ya. secangkir kopi pagi luar biasa. Dan kemudian dari kisah sekitar peristiwa kebangkitan Yesus Pak. Kemudian menceritakan bahwa kaum perempuan menjadi pihak dan kelompok orang yang memiliki
peran penting. Ya, Karena benar. dikatakan bahwa kaum perempuan juga yang menjadi saksi. Pagi-pagi benar mereka Ya, benar. melihat kubur itu kosong. Jadi kemudian apa makna peran penting kaum perempuan tersebut bagi kaum perempuan secara khusus maupun bagi gereja, kehidupan Ya. bergereja? Ya, fakta sejarah juga membuktikan bahwa bukan para lelaki yang tadinya tampak sedemikian berani atau sok berani ya, Iya. itu, tapi justru kaum perempuan yang dianggap lemah, merekalah menjadi orang yang paling setia sekitar peristiwa penyaliban hingga kematian, hingga penguburan, bahkan pada saat Yesus bangkit. Mereka adalah saksi-saksi pertama Yesus yang bangkit itu. Tentu ini punya makna luar biasa. Bagi orang Yahudi kala itu ini tidak mungkin. Makanya kata-kata kaum perempuan kan sempat menjadi bagian dari kata-kata yang ditolak. Karena perempuan bisa masuk kategori manusia kelas 2 yang suaranya tidak bisa dipercaya. Tapi sekarang dengan kebangkitan Yesus terjadi pembalikan pemahaman bahwa kaum perempuan adalah andalan pertama-tama dalam rangka mewartakan Yesus yang bangkit itu. Jadi ini sekaligus penegasan juga bagi kaum perempuan yang sering mungkin hanya ditempatkan sebagai objek, yang sering dianggap sebagainya lemah, yang tidak bisa apa-apa dan seterusnya. Paskah menegaskan bahwa Allah hendak memakai semua orang, termasuk kaum perempuan, bahkan bisa menjadi andalan melampaui kaum laki-laki. Ini poin pertama dalam kaitan hubungan dengan kaum perempuan itu sendiri. Secara umum juga ini sekaligus sebuah dobrakan terhadap budaya, terhadap situasi yang mapan. Artinya Paskah itu sekaligus merupakan kesempatan berubah. Berubah dalam segala hal. Sehingga bagi kita sekarang juga kesempatan merayakan Paskah adalah kesempatan melakukan perenungan kembali apa yang perlu berubah dalam diri dan juga dalam hidup bergereja. Sehingga ia menantang setiap orang, menantang gereja untuk mengalami perubahan, perkembangan sejalan dengan kebutuhan dan sejalan dengan maksud Tuhan. Karena itu maka kita ditantang juga menjadi orang yang siap berubah dalam segala hal. Sebagai pribadi, sebagai gereja, dan dalam macam-macam bentuk layanan gereja memerlukan perubahan perkembangan seiring kebutuhan yang ada pada setiap masa. Ya. Jadi perempuan juga yang dipakai oleh Tuhan dalam karya penyelamatannya Pak ya. Benar, ya. Untuk menyaksikan kubur itu kosong, untuk menyaksikan bahwa Yesus benar-benar bangkit dari kematian. Benar, ya. Dan penonton secangkir kopi pagi dan juga Pak Pendeta, ketika kita berbicara tentang kebangkitan atau tentang Paskah, ada hal yang sepertinya identik sekali dilakukan oleh orang Kristen Ya. di masa-masa Paskah, yaitu ibadah yang dilaksanakan di pekuburan subuh-subuh, dan tahun ini kita juga melaksanakan itu. GKI juga melaksanakan itu setelah vakum beberapa tahun karena situasi pandemi, dan tahun ini kemudian dilaksanakan kembali di pekuburan. Jadi apa yang mendasari seperti itu Pak, pelaksanaan ibadah di pekuburan, dan juga apa makna khusus yang bisa diambil dari tradisi setiap hari Paskah itu melaksanakan ibadah di kuburan, dan apa hal-hal tertentu yang bisa dikritisi dari ibadah ini? Ya, kalau kita mau berbicara tentang apa yang mendasarinya, saya pikir ada satu tulisan bagus dari Pak Hadi di Facebooknya untuk melihat segi sejarah. Jadi ini terkait memang dari tradisi yang ada di Eropa, terutama di tanah Jerman. Nah kebetulan yang membawa Injil ke wilayah Indonesia, khususnya ke Kalimantan, awalnya dari Jerman. Memang kemudian dilanjutkan oleh yang dari Swiss, dari Basel ya, dari RMG ke Basel Mission. Walaupun tidak secara tegas dijelaskan bagaimana mereka mewarisinya, tapi memang ada tradisi ibadah di pemakaman atau kuburan itu memang ada juga kasus awalnya di tanah Jerman sana pada abad ke-18 itu ya. Itu jadi agaknya mungkin ada kait-mengkait dengan sejarah itu. Jadi walaupun di GKI tidak secara langsung ya, kelihatan datanya mengatakan bahwa misionaris dari RMG gitu ya yang memulainya, tapi itu bisa menjadi acuan ya. Nah, tapi yang lebih penting sebenarnya itu bukan pada sekedar sejarahnya, tapi pendasaran secara teologis atau secara alkitabiah.
itu dihubungkan dengan pengalaman, termasuk yang tadi baru kita bicarakan ya, pengalaman terutama kaum perempuan ya, kaum perempuan yang subuh-subuh pada menjelang fajar menyingsing mereka ada di pemakaman. Dan ternyata ketika mereka sampai di sana, pada saat fajar menyingsing, Yesus sudah bangkit. Jadi berangkat dari itu lalu muncullah gagasan bahwa baik juga kita untuk menghayati iman, di antaranya dalam bentuk mengadakan ibadah Paskah di pemakaman atau di kuburan. Itu sekedar untuk melihat apa yang mendasarinya, baik dari segi pendekatan sejarah maupun dalam rangka pemaknaan secara teologis. Nah, juga ada makna yang bisa kita hayati lebih lanjut ya. Untuk konteks kita di Kalimantan memang tampaknya ini menjadi hidup. Tidak semua wilayah kita menemukan praktik ibadah di pemakaman ya, bahkan bermalam ya, bahkan bermalam Iya, di pemakaman. betul bermalam. Itu, tapi itu menjadi bagian dari yang bisa dikatakan khas di Kalimantan, khas di gereja Kalimantan Evangelis. Jadi agaknya terkait pula dengan tradisi budaya juga, yang mana dalam tradisi budaya orang Dayak juga latar belakangnya misalnya memang memahami bahwa peristiwa kematian dan kehidupan itu hal yang penting. Bahkan peristiwa kematian dan kehidupan yang baru itu menjadi bagian dari sentral keyakinan, kepercayaan misalnya. Nah kemudian itu agaknya menjadi bagian yang ikut menumbuhkan, sehingga menjadi sesuatu yang rasanya wajar dan nyaman ketika orang GKE yang latar belakang kuatnya adalah orang Dayak itu melakukan hal yang sama dalam rangka imannya dihubungkan dengan kebangkitan Yesus. Nah, bagus juga ada banyak pembelajaran bisa kita dapatkan dari dalamnya, termasuk bagaimana kita memahami kuburan ya. Coba kita lihat ya, kalau misalnya sudah mau Paskah ya, di gereja sudah diumumkan ya, di gereja sudah diumumkan supaya kepada masing-masing keluarga agar ya membersihkanlah kuburannya. Ya, paling tidaklah sekitar menjelang Paskah kuburan itu dijenguk, Iya, dibersihkan, kan nyaman gitu ya. Itu kita bisa bayangkan ya, kita bisa bayangkan ketika keluarga menghargai orang yang sudah mendahulunya, di antaranya dalam bentuk membersihkan makam mereka. Atau misalnya termasuk yang baru ini, kayaknya ini terjadi euforia luar biasa, sudah 2 tahunan ya, tidak ada Paskah di kuburan. Kalau kita lihat itu luar biasa, terjadi sesuatu yang, wah pokoknya macam-macam gaya warga jemaat kita itu dalam rangka penghayatan malam Paskah itu. betul sekali. Lilinnya, lampu-lampunya, dan macam-macam. Sehingga kuburan bukan lagi tempat menakutkan yang berhantu atau apa, tapi dia menjadi tempat malah yang menyenangkan. Sekaligus mengingatkan kita bahwa pada saatnya nanti kita juga akan ada di kuburan. Tapi kita yakin bahwa Yesus bangkit, sehingga kebangkitan pun juga menjadi bagian dari pengalaman iman kita ke depan. Jadi ada banyak yang bisa kita juga refleksikan, makna-makna penting dari praktik bermalam di kuburan atau ibadah pagi yang dilayani oleh gereja di kuburan itu. Nah, namun demikian juga sekaligus ada yang perlu dikritisi tentang praktek di kuburan ini. Ini sedikit banyak ada kait-mengkait juga dengan kadang-kadang kebiasaan atau bisa juga mungkin semacam tradisi di suatu tempat. Akhirnya ada juga sering praktek-praktek yang enggak benar. Ada saatnya di tempat-tempat tertentu, misalnya karena ini kan mau bermalam ya, lalu sambil jualan, sambil main dadu, main remi, berjudi, atau bahkan juga bisa minum-minum supaya mabuk. Minuman keras ya Pak ya? Iya, minum-minuman keras. Nah, ini masalah yang mestinya tidak terjadi, tapi kenyataannya terjadi. Sehingga memang ada saatnya di waktu tertentu gereja setempat, di jemaat tertentu misalnya, mau mencoba menghentikan kegiatan bermalam di kuburan itu, lalu dialihkan ke gereja ibadahnya itu. Menghindari praktek-praktek karena di situ rupanya terlalu dominan adanya praktik yang salah itu. Nah, jadi praktik salah ini yang harus kita kritisi, yang sedapat-dapatnya kita hilangkan. Tapi dalam hal bahwa kita mau beribadah di kuburan sebagai bagian dari penghayatan Paskah itu sah-sah saja dan baik-baik saja. Jadi yang menjadi tanggung jawab kita itu ialah mencoba untuk mengikis, membuang, meninggalkan hal-hal yang buruknya. Itu. Iya, karena memang biasanya yang menjadi alasan menunggu subuh seperti itu Pak ya, Iya, karena benar. kebetulan ini bermalam di kuburan, jadi kemudian menunggu subuh tidak ada yang dikerjakan daripada hanya sekedar ngobrol. Jadi itulah tadi ada praktek bisa dikatakan perjudian ya Pak itu, Iya. Ada perjudian juga, ya, iya, ada, dan iya. juga kemudian minum-minuman keras sampai mabok. Iya. Justru ibadah paginya besok di gereja nggak ada semua yang bisa Iya. ke gereja karena Iya. dalam keadaan mabok. Iya, benar ya. Iya, dan kalaupun kemudian kita memperhatikan bahwa peristiwa Paskah ini Pak, Iya. merupakan pusat berita perjanjian baru dan pusat iman jemaat perdana, bisa dikatakan Iya, seperti itu betul Pak ya. ya.
Pusat Iman Jemaat Perdana. Apa relevansinya dalam kaitan kita dengan perayaan hari-hari raya gerejawi pada masa kini? Termasuk salah satunya Natal, Pak ya. Karena biasanya Natal ini dia akan dirayakan lebih meriah Iya. dari Paskah. Iya. Memang kalau kita melihat secara alkitabiah dan pengalaman jemaat perdana, maka Paskah adalah pusat hari raya gerejawi. Ada sering muncul istilah Tri Hari Paskah ya. Kalau muncul istilah Tri Hari Paskah itu menunjuk pada Jumat Agung, kemudian Sabtu Sunyi dan Minggu Paskahnya. Ini menjadi pusat dari hari raya gerejawi. Itu yang tersedia dalam Alkitab dan yang dilakukan oleh jemaat perdana. Nah, dan memang dalam rangka penghayatan iman Kristen itu adalah pusat dari penghayatan iman, penguatan iman dan seterusnya. Karena kalau Yesus itu hanya lahir, selesai pada mati, apa bedanya Yesus dan tokoh-tokoh yang lain? Tapi Yesus lahir, ia mati dan ia bangkit dari kematian. Nah, ini yang luar biasanya itu. Nah, dalam kaitan ini memang perlu menjadi bagian yang kita kritisi bersama. Saya ingat pengalaman ya di jemaat Ebenezer lah, Epata ini, di jemaat Epata ini. Pada masa saya masih muda ya, waktu kuliah di STT ini pada sekian tahun yang lalu, kalau malam Paskah itu bersama dengan para pemuda mengadakan macam-macam kegiatan di gereja. Ada macam-macam lomba diadakan di gereja. Sampai jam tertentu ketika kira-kira sedang ke kuburan, ya baru sama-sama ke kuburan. Dan juga pada masa itu, lomba-lomba yang luar biasa itu justru dilaksanakan pada sekitar Paskah. Itu pada tahun 80-an akhir sampai 90-an awal. Itu justru sangat meriah kegiatan bergereja, lomba paduan suara yang luar biasa pada sekitar perayaan Paskah. Nah, di Natal tetap juga diadakan. Nah, jadi yang menjadi persoalan kita ialah bukan soal Natalnya lebih meriah ya, tapi soal Paskahnya yang cenderung terabaikan. Ya, kalau tantangan yang saya berikan ialah bagaimana kita membuat supaya ada keseimbangan. Ada keseimbangan dalam rangka perayaan Paskah ini bersama dengan yang lain-lainnya termasuk misalnya khususnya dengan Natal. Ini tantangan bagi gereja-gereja karena pusat iman gereja itu adalah pada Paskah itu. Ya kadang-kadang malah bisa tidak terasa ya, apalagi karena Paskah itu kan pasti jatuhnya hari Minggu, ibadah hari Minggu. Kadang-kadang lu nggak terasa, padahal sesungguhnya Minggu itu sendiri berangkat dari Paskah. Sepanjang minggu yang merupakan hari Tuhan, Domingos itu berangkat dari hari Paskah itu. Jadi mestinya ini bagian yang perlu dicermati secara sungguh-sungguh dalam rangka penghayatan ketika kita melaksanakan perayaan gerejawi. Paskah adalah pusat menurut Alkitab dalam Perjanjian Baru dan di Jemaat Perdana. Walaupun kita juga bisa mengembangkan seiring perkembangan kemudian termasuk munculnya Natal yang menjadi penting juga untuk kita rayakan. Baik Pak Pendeta, terima kasih. Kita selalu berharap bahwa diskusi-diskusi yang dilakukan di acara Secangkir Kopi Pagi ini bisa selalu semakin memperkuat, memperteguh, mengokohkan iman kita, iman semua jemaat Tuhan. Ya, amin. Amin. Dan silakan Bapak untuk memberikan closing statement untuk penonton setia Secangkir Kopi Pagi. Ya, Ibu Bapak, saudara-saudari sekalian, kita sudah mencoba menghayati sejumlah penegasan hari ini tentang bukti bahwa Yesus itu bangkit dari kematian. Hanya saja memang sudah diungkapkan juga bahwa selalu terbuka kemungkinan ada orang yang menggugat, ada orang yang mempertanyakan, benarkah Yesus bangkit dari kematian? Ya, ketika itu terjadi maka hal yang paling mudah dan paling dasar kita katakan, itulah yang ditegaskan dalam Alkitab yang saya miliki. Bahwa Yesus itu bangkit dari kematian. Dan data itu sudah kami miliki sejak abad pertama. Data yang sangat tua menggambarkan Yesus itu bangkit dari kematian. Dan itu juga bagian dari iman yang sangat kokoh dan kuat dalam diri saya. Iman yang paling mendasar dalam hidup saya sebagai orang Kristen, orang yang percaya. Yang keyakinan Yesus itu bangkit dari kematian. Bukannya sekedar bagi saya saat ini, tapi itu mendasari iman saya sampai kepada kepastian untuk memiliki hidup yang kekal. Saya akan mati, Yesus sudah mati, Yesus sudah bangkit, maka saya pun juga akan bangkit bersama Dia dalam iman percaya kokoh dan teguh kepadanya. Karena itu maka sekiranya ada tantangan atau apapun juga bentuknya, kita tetap kokoh dan kuat. Silakan macam-macam suara, macam-macam apapun gugatan, silakan, karena memang itulah dunia. Tapi bagi kita, bagi saya,
Yesus itu bangkit dari kematian. Dan saya mendapat kepastian juga bangkit dari kematian bersama Yesus yang sudah lebih dahulu bangkit. Demikian kita hayati terus iman kita perkokoh, kita perteguh. Karena Yesus adalah jaminan bagi kita semua. Baik Bapak, terima kasih. Terima kasih sudah menjadi narasumber di acara Secangkir Kopi Pagi. Terima kasih untuk setia selalu menemani saya di setiap Sabtu untuk bersama-sama menghadirkan tayangan-tayangan yang memperkuat iman kita bersama, Pak. Amin. Ya. Dan terima kasih juga penonton Secangkir Kopi Pagi yang selalu setia untuk menonton acara Secangkir Kopi Pagi dan tetap tidak pernah bosan-bosannya ya Pak. Selalu Iya, setiap minggu ini benar. permintaan kita untuk meminta dukungan dari penonton Secangkir Kopi Pagi. Apa Pak dukungannya? Pertama like, Like and subscribe untuk acara Secangkir Kopi Pagi. Dan kami mohon pamit untuk undur diri. Iya. Kalau ada salah kata kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Saya Pendeta Asri Romi dan saya Pendeta Keloso Esugak. seluruh kru yang bertugas kami pamit undur diri. Selamat pagi, Tuhan memberkati.